Oke, halo, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semuanya ya. Amin. Oke, bagi para partner GoFood yang sudah berhasil untuk join pada kampus bisnis hari ini, mohon dibantu untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Silakan untuk menuliskan kota asalnya, strip nama outlet GoFood. Ya, sekali lagi, silakan menuliskan kota asalnya, strip nama outlet GoFood-nya pada kolom chat Zoom. Ya, oke, silahkan diisi dulu Bapak Ibu ya pada kolom chat Zoom-nya, kota asal, strip, outlet GoFood-nya. Oke, selamat datang di acara workshop Kampus Bisnis GoFood volume 25, Rabu 26 Oktober 2022. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ngomong-ngomong terkait kabar nih Bapak Ibu ya, ini akhir-akhir ini ya, pekan-pekan ini nih, lagi hujan deras, setiap hari hujan ya Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, nggak kebanjiran ya. Amin. Walaupun sekarang kampus visinya itu sifatnya online, semoga harapannya nih ya, semuanya itu tetap semangat, tetap stay tune di 1,5 jam ke depan. Gitu. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Septiana Dwi Ratnasari, biasa dipanggil Ratna, saya dari tim Merchant Engagement GoFood. Gitu. Nah, aku pengen tahu dulu nih, dari mana aja sih yang sudah hadir siang hari ini? Coba aku cek dulu di kolom chat-nya. Oke, ini ada dari Bandung nih, Susite Sumatera. Terus juga ini ada Jakarta, Indomie Goreng Yuma Radio Dalam. Terus ada nih dari Medan, dan ada juga, coba saya cek. Ini dari Gianyar Bali nih, Warung Asri Budayu. Halo Bali. Oke, sudah banyak yang isi presensi. Jadi yang belum isi presensi silakan diisikan dulu pada kolom chat Zoom ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini ya di kampus bisnis ini kita mengangkat tema yang sangat spesial ya, yaitu inovasi kuliner yang tepat bikin omset melesat ya. Nah, ngomong-ngomong terkait tema ya, kalau di kampus bisnis kemarin kita udah bahas seputar HPP ya, perhitungan HPP. Terus juga cara untuk menentukan supplier yang tepat, sampai bikin promo yang tepat. Nah, untuk kali ini kita akan hadirkan tema yang sangat spesial ya, tadi seperti yang saya bilang ya, bikin inovasi, kreativitas pada produk kita. Supaya apa? Supaya pelanggan itu nggak bosen. Dan syukurnya gitu ya, nanti bisa kayak teman-temannya yang lainnya belum beli di outlet kita, bisa beli di outlet kita. Jadi langganan kita. Kayak gitu. Nah, Ratna ingin mengingatkan kembali ya, jadi yang belum isi presensi, silakan isikan presensi terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini kan siang yang sangat spesial nih ya. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita. Namun sebelumnya, saya akan jelaskan dulu seputar kampus bisnis itu. Mungkin ada yang belum tahu nih seputar kampus bisnis itu sendiri itu apa sih gitu ya. Nah, untuk kampus bisnis itu merupakan sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan memang rutin gitu ya setiap minggunya bagi para partner GoFood ya, supaya dapat belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, dengan mengikuti program kampus bisnis ini, partner GoFood diharapkan mendapatkan edukasi pelatihan langsung dari pembicara yang memang sudah berpengalaman sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun sesuai kebutuhan tentunya. Dan para partner GoFood yang ikut kampus bisnis ini nanti akan tergabung dengan komunitas partner GoFood yang biasa kita sebut dengan kompak ya. Itu singkatan Bapak Ibu ya, komunitas partner GoFood gitu. Dan nanti bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai GoFood gitu. Selain itu juga nih Bapak Ibu, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha dituntut untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhan konsumen. Nah, di workshop kampus bisnis ini nanti kita akan bahas lebih detail gitu ya terkait berinovasi itu gitu ya. Nah, beberapa topik yang akan kita bahas nih ya Bapak Ibu. Yang pertama, pentingnya berinovasi secara terus-menerus dalam bisnis kuliner. Terus juga gimana cara pebisnis itu bisa berinovasi dalam bisnis kuliner sampai strateginya gitu ya, strategi promosi serta memasarkan inovasi tersebut gitu. Dan juga di dalam pemaparan materi ini nanti akan terdapat dua materi, ya pemateri maksud saya ya, speaker atau expert yang tentunya memang dari tim GoFood maksud saya ya, dari partner GoFood sendiri seperti itu. Yang pertama nih ya, saya akan panggilkan dulu ada Mas Herman Velani, yaitu dari owner Fruit Salad Aku. Halo Mas Herman, boleh disapa dulu para partner GoFood yang lainnya nih.
Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Herman. Gimana kabarnya Mas Herman? Alhamdulillah baik, Mbak Ratna. Alhamdulillah baik. Di situ hujan nggak Mas? Enggak aman, enggak Oh, hujan. oke. Cerah. Alhamdulillah ya Mas, cerah. Oke, sip. Nah, berikutnya nih, yang kedua ada dari Mas Aris Saputra, yaitu owner representatif Ruju nih. Halo Mas Aris. Halo semuanya. Wah, ini Mas Aris nih sudah siap nih. Sepertinya lagi di outlet ya Mas? Iya, Pak, lagi ada outlet. Oke, nih dari speaker kita juga nih sambil mengisi materi juga sambil jualan. Bapak Ibu mungkin juga ada yang sambil jualan, tapi ingat ya Bapak Ibu, tetap dipantengin, tetap stay tune terus ya kampus bisnis ini di 1,5 jam ke depan supaya nanti dapat materi dan bisa diimplementasikan di otak GoFood-nya Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Nah, selain itu juga, Rata juga ingin menginfokan bahwa di kampus bisnis ini kita akan bagi-bagi GoPay senilai 1 juta rupiah gitu ya. Dan nanti selama pemaparan materi diharapkan Bapak Ibu juga aktif bertanya ya seputar materi yang dibawakan oleh para pemateri karena nanti beberapa pertanyaan yang terpilih akan jadi pertanyaan yang mendapatkan GoPay gitu. Seperti itu. Terus tanyanya di mana, Kak? Nah, nanti kalau misalnya ingin tanya, silahkan dituliskan pada fitur Q&A atau fitur question and answer yang di kolom chat Zoom ya. Di question and answer-nya, Q&A itu. Kalau bertanya di situ. Kalau absen di mana Kak? Absennya di kolom chat. Gitu ya. Sekali lagi, silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung diajukan pada kolom Q&A Zoom-nya. Gitu. Dan kenapa harus terus ikut ataupun stay tune di 1,5 jam ke depan? Karena selain materi, di akhir sesi nanti kita ada quiz. Nah, itu nanti juga kita bagi-bagi GoPay, Bapak Ibu. Jadi jangan bosan-bosan, stay tune terus, gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah saya janjikan tadi ya, untuk materi sendiri akan dibawakan langsung oleh para expert kita ya. Untuk sesi yang pertama ini akan langsung dibawakan oleh Mas Herman Felani gitu ya. Beliau ini ya merupakan seorang owner dari Fruit Salad Aku yang memang sudah memiliki 3 outlet ya di Tangerang dan juga Jakarta. Betul ya Mas Herman? Iya, betul. Oke, sip Mas Herman. Untuk Mas Herman, apakah sudah siap nih untuk bagi-bagi sharing-sharing kepada para peter GoFood kita? Baik, siap, Mbak Ratna. Oke, sip. Boleh langsung dimulai Mas Herman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat dan terus menuai keberkahan dan kesuksesan insya Allah. Baik, tema yang saya bawain hari ini cukup menarik ya buat buat kita biar sama-sama belajar karena saat ini pun kami dari Salad AQ, jadi bukan aku tapi AQ pakai Q. Oke, AQ. Iya, Kekinian sekali ya Mas. iya betul. Jadi sebenarnya AQ itu nama anak sih, nama anak, A-nya Azkia, Q-nya Quina, jadi kita singkat AQ. Jadi alhamdulillah saat ini perkenalan dulu mungkin. Nama saya Herman Felani, kebetulan saya owner bersama istri saya. Saat ini mohon maaf istri saya berhalangan hadir jadi diwakilkan oleh saya. Usaha kami itu fruit salad, berarti salad buah ya. Salad buah AQ ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun dengan kami mempunyai 3 cabang di daerah Tangerang Selatan 2, terus sama di perbatasan sih sebenarnya sama Jakarta ya. Jadi ada 3. Dan alhamdulillah omset kurang lebih 1 bulan itu kisaran di angka 150 sampai 200 juta. Jadi memang sih sekarang ini kondisinya banyak yang saving ya, mungkin sama juga masing-masing resto dengan ancaman resesi nanti di tahun 2023, jadi agak sedikit menurun nih ketika kenaikan BBM. Semua bahan baku ini naik semua. Jadi tidak mungkin nih kita resto ini sepertinya ketika kita mau menaikkan harga ini pasti konsumen kita banyak yang teriak. Apalagi pelanggan-pelanggan yang memang sudah setia. Jadi mungkin nanti jadi pertimbangan juga, mudah-mudahan GoFood tidak menaikkan persentase potongan kita semua ya. Baik, berbicara tentang inovasi, langsung mungkin yang keluar di data kita adalah sebuah perubahan ya. Perubahan yang dimaksud adalah kita ingin perubahan yang baik tentunya.
menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi inovasi juga dapat diartikan sebagai proses atau menciptakan satu hal yang baru. Jadi dalam bisnis kuliner, inovasi berkaitan dengan kita modifikasi nih model bisnis kita adaptasi, terus juga kita menciptakan produk ataupun layanan yang lebih baik tentunya, agar konsumen yang memang pelanggan-pelanggan setia kita ataupun pelanggan baru ini dapat kita jangkau yang baru, yang lama ini dapat kita pertahankan. Jadi macam-macam inovasi mungkin yang saat ini teman-teman dari Resto sudah mulai lakukan ya, salah satunya ya inovasi produk ya tentunya, terus juga proses kerjanya dan juga hingga model kuliner yang memang kita coba kita coba lebih baik mengikuti dengan kemauan pasar tentunya. Mungkin banyak yang sekarang ini sudah berada di zona nyaman ya, zona nyaman dengan keadaan sekarang kita tidak berinovasi. Padahal kompetitor kita itu di luar sana, ini setiap hari itu makin banyak dan terus berkembang dengan inovasinya. Nah, makanya dengan adanya seperti ini kita bisa jadi terpacu nih bagaimana kita bisa membuat inovasi-inovasi yang baru sehingga ketika kita buat ya pelanggan-pelanggan kita tetap bertahan. Mungkin berikutnya bisa di next slide. Di sini perlukah inovasi dalam bisnis? Ini sangat perlu ya. Yang pertama ini menjaga keutuhan bisnis kita. Apapun bisnis teman-teman yang ada di sini, baik minuman, makanan, atau apapun ya, itu insya Allah ketika kita kuliner, ya ini kita bicara kuliner, berhenti untuk berinovasi, maka kita akan tenggelam, ya. Karena persaingan di luar, ya, apalagi persaingan sekarang ini luar biasa banyak ya, Tangerang Selatan aja banyak banget merchant-merchant kompetitor kita. Jadi persaingan di luar ini begitu pesat ya, begitu pesat, begitu ketat, sehingga inovasi ini perlu kita lakukan secara terus-menerus untuk ide-ide bagaimana nih kita membuat pembaruan-pembaruan di dalam bisnis kuliner kita. Dengan begitu, bisnis yang kita miliki, kuliner yang memang kita miliki saat ini sesuai dengan pasar serta kebutuhan pelanggan kita atau konsumen. Yang kedua, membuat bisnis kita lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor kita. Jadi kompetitor itu sebenarnya salah satu cermin kita ya ketika kita berbisnis. Apa yang kita kurang mungkin bisa dilihat di kompetitor kita. Itu bisa kita perbaiki supaya ketika kita melakukan inovasi baru itu minimal sama dengan kompetitor. Syukur-syukur kita bisa melebihi ya. Jadi melakukan inovasi untuk produksi makanan atau minuman yang memang sekarang teman-teman lakukan, itu kita harus jauh lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Jadi brand yang kita punya saat ini itu masih tetap diperhitungkan oleh kompetitor kita, karena memang ya kita tidak menafikan kompetitor yang memang ada di sekeliling kita ya, bahkan itu jadi pelecut semangat kita untuk bisa kita membuat inovasi-inovasi yang baru. Yang ketiga agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tentu di dalam kita berjualan ya, banyak sekali masukan-masukan dari pelanggan. Bahkan di GoFood itu kita sering mendapat rating, terus ada masukan-masukan dari konsumen. Masukan itulah yang sebenarnya setiap bulan biasanya kami di tim Salad AQ itu selalu bahas bersama tim ini apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benahi agar masukan-masukan pelanggan-pelanggan kita ini kita bisa tampung. Karena banyak pelanggan-pelanggan yang memang saat ini mungkin teman-teman miliki ya, ada yang tipe-tipe yang tidak mau memberikan masukan ke kita, tapi tiba-tiba dia langsung berhenti gitu. Jadi mohon maaf, pasti setiap produk atau makanan yang kita yang kita jual pasti ada sesuatu yang misalkan ada yang kurang bumbunya, ada yang misalkan kurang gulanya misalkan ya. Itu bagi yang memang sayang dengan kita, itu dia pasti akan
info langsung ke kita. Banyak tuh yang ketika misalkan saya kebetulan salad buah, toppingnya ada yang kurang satu saja, anggur misalkan. Itu pasti akan chat owner nih, karena biasanya atau telepon ke bagian dapur kita. Ini kok kurang? Biasanya kita memberikan pelayanan itu langsung kita kirim ulang. Jadi makanya kita perjanjian tuh dengan karyawan-karyawan kita di dapur, di bagi yang melakukan satu kesalahan, misalkan dia tidak menyertakan ya bagian-bagian yang memang harusnya diberikan kepada konsumen, dia lupa, itu kita harus memberikan ganti baru. Nah, nanti biaya itu ditanggung oleh karyawan kita. Jadi setidaknya dengan kita memberikan itu, karyawan kita lebih hati-hati lagi, karena memang ada tipe-tipe pelanggan itu yang ketika kita melakukan kesalahan, dia tidak melapor, jadi langsung udah blacklist nih, seperti itu. Berikutnya, tujuan inovasi. Mungkin bisa next slide ya. Karena waktunya cuma 20 menit yang saya dikasih ya. Meningkatkan kualitas. Nah, ini pasti nih. Jadi umumnya tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun ya adalah untuk meningkatkan kualitas ya, termasuk juga ya kita yang berada di dalam bisnis kuliner. Jadi seiring dengan perkembangan waktu, makanan atau minuman yang kita ciptakan, kita buat itu akan semakin usang nih, karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang. Mungkin tanpa saya sebutkan satu produk ya banyak ya yang ketika di booming-boomingnya itu 6 bulan, setahun, setelah itu tenggelam. Karena ya memang berhenti berinovasi. Mungkin nanti saya sedikit menjelaskan kenapa saat ini kami bisa bertahan selama 5 tahun, bahasanya itu dengan jungkir balik lah. Tapi setidaknya kita masih punya pasar, kita masih punya pelanggan yang memang setia, dan saat ini keluhan-keluhan dari konsumen pun bisa kita atasi. Berikutnya, yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini penting banget ketika kita di dalam mempertahankan salah satunya konsumen kita ya. Jadi kebutuhan pelanggan menjadi salah satu masukan untuk kita juga di sini dalam bisnis kuliner, bahwa suara-suara pelanggan, suara-suara pembeli itu adalah raja lah buat kita. Jadi apapun yang misalkan yang bisa kita tampung, oh tolong dong tambah rasa ini, tolong dong buat produk ini, tolong dong ditambahkan misalkan buah naga di dalam salad akyu. Nanti kita akan coba nih, kita akan coba masukkan di menu. Nah, itu cukup membantu juga. Jadi rasanya tidak itu aja, toppingnya tidak itu aja. Jadi kalau seperti itu kan ada kebosanan tersendiri. Terus berikutnya membuka pasar baru, ini udah pasti. Ketika awalnya kita hanya buka rasa yang original ya. Saya bercerita sedikit tentang salad akyu. Awalnya kita membuat hanya original, setelah itu agak menurun gitu ya. Banyak yang minta ada rasa-rasa yang baru dong. Akhirnya kita buka rasa baru. Ada rasa taro, terus ada rasa black charcoal, terus ada matcha, ada cherry blossom dan lain-lain. Terus bahkan yang setelah itu ada masukan lagi. Oh, ini bisa nggak nih untuk yang sedang diet? Oh, kita akan buat lagi nih yang kandungan gulanya lebih sedikit, less sugar. Jadi di situ masukan-masukan yang memang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha kuliner di Salad Akyu, dan tentunya juga di teman-teman sekalian yang mengikuti Zoom hari ini. Yang keempat, meningkatkan branding. Ini udah pasti ya. Jadi branding yang kita coba buat. Bahkan saya pernah ikut satu seminar tentang kuliner juga. Jadi banyak merchant-merchant yang hanya bisa bertahan tanpa inovasi itu setahun, 2 tahun, paling lambat 3 tahun. 3 tahun itu adalah ujian sebenarnya. Jika kita bisa melewati tahun ketiga, itu kedepannya biasanya lebih baik. Tapi kalau belum bisa melewati tahun ketiga gitu ya, ini berdasarkan apa yang kemarin saya coba dengarkan dan ikuti. Kalau kita masih di bawah 3 tahun itu biasanya ya kita tidak bisa bertahan kalau tanpa inovasi. Dan saat ini memang kita harus berinovasi dengan perkembangan yang semakin pesat, terus juga persaingan yang begitu luar biasanya di kuliner. Jadi sebenarnya kompetitor itu adalah bukan pesaing yang sebenarnya sih.
Jadi saya katakan seperti kita lah sebenarnya, kita lah yang punya kuliner ini yang harus sebenarnya ketika ada pesaing kita bisa menjadi lebih semangat, lebih terpacu, bukan berarti menurunkan mental kita. Kadang pedagang itu yang diuji salah satunya mental. Orang berdagang itu kadang satu hari bisa untung yang besar, hari besok bisa rugi yang besar. Jadi kadang mental yang diuji. Mental yang kuat ketika kita berusaha itu insya Allah ke depannya bisa lebih baik dan lebih berkembang. Terus berikutnya mungkin ada tips ya. Nih ada tips inovasi bisnis kuliner. Yang pertama, kita harus, mungkin bisa di next slide ya. Yang pertama kita ciptakan produk yang baik dan berkualitas. Jadi ketika produk kita udah baik digemari masyarakat dan kualitasnya bagus dengan packaging yang bagus, itu insya Allah masyarakat akan bisa menerimanya ya. Jadi pasti akan banyak menarik minat pelanggan yang baru tentunya yang semakin mengenal produk kita. Jadi saya cerita sedikit tentang salad Akyu ini. Setiap hari orang nggak mungkin makan salad buah. Mungkin kalau kayak nasi Padang atau misalkan di sini usaha nasi mungkin bisa setiap hari. Tapi tentunya juga ya nggak mungkin juga sih setiap hari. Jadi setiap hari saya itu bersama tim selalu menyampaikan kita harus cari orang baru setiap hari. Karena satu orang si A ini nggak mungkin makan salad setiap hari. Dia minimal seminggu sekali beli. Atau kalau kita mau bertahan, saya bilang kalau kita mau bertahan, ayo kita sama-sama mencari peluang dengan berbagai cara. Salah satunya bisa di medsos, bisa dengan kita pasang iklan dan lain-lain. Yang kedua, kita bentuk tim kerja yang solid. Nah, kadang tim kerja ini pasti ketika teman-teman di sini punya banyak karyawan, 3, 4, 5, 10, itu pasti masing-masing karyawan kita punya karakter. Nah, tunjuk satu leader yang memang bisa kita percayakan untuk bisa ngelit di dalam tim. Jadi ketika misalkan ada satu permasalahan ya kita coba selesaikan, langsung kita selesaikan permasalahan. Pasti akan ada. Makanya ketika 1-2 orang berkonflik itu pasti akan berpengaruh biasanya, dan pengaruhnya itu ya kalau yang di saya ya pengaruhnya cukup terasa juga gitu, karena suasana udah mulai nggak enak, terus tidak ada kerjasama dan lain-lain. Ini yang penting saat ini kita bangun adalah salah satunya adalah tim kerja yang memang benar-benar solid dan bisa kita percaya. Yang keempat, kita terapkan digitalisasi dalam bisnis. Kita yakin semua saat ini rata-rata sih kita sudah pakai mesin kasir pintar ya, yang memang ketika kita tidak berada di tempat pun kita masih bisa kontrol untuk pemasukan berapa, terus hari ini kejual berapa. Yang saat ini saya yakin dari GoFood juga ya ada mesin kasir sendiri yang bekerja sama. Yang keempat, kita memperluas jaringan bisnis. Jadi salah satunya kita owner pun bukan berarti duduk manis terus nunggu hasil. Nah, kalau kita mau benar-benar hasil maksimal, kita berjuang bareng-bareng. Ya, kita berjuang bareng-bareng bukan cuma sekedar owner aja, bukan cuma sekedar tim marketing aja, tapi semuanya yang berada di dalam satu bisnis kuliner, kita ini harus bekerja sama dengan baik, membantu memasarkan. Mungkin agak berbagi tips sedikit kepada teman-teman bahwa biasanya kita kalau yang UMKM ya, ini saya bagian dari UMKM juga. Jadi yang dengan modal yang pas-pasan, biasanya kalau kita memasarkan satu produk ke influencer ya, kayak artis dan lain-lain, itu biasanya biayanya cukup mahal. Bahkan saya pernah tanya, wah puluhan juta, ada yang 5 juta, minimal 5 juta, 7, 8 juta. Jadi ada strategi mungkin yang memang teman-teman boleh coba, yang pernah saya coba ya. Salah satunya yang pertama biasanya kan di public figure itu suka ada kontak-kontak yang memang bisa dihubungi ya untuk bisa bekerja sama memasarkan satu produk. Saya pernah coba ada public figure yang saya coba kontak sama tim konten saya. Ada nggak nih program berbagi atau program berbagi dengan UMKM untuk bisa memasarkan produk. Dari 10 public figure yang kita coba ikhtiar ya, ini salah satu ikhtiar, 3 yang bisa dan menyanggupi.
Salah satunya membuat followers kita naik di Instagram itu, saya pernah kirim pesan di Instagram itu ke timnya Asanti sama Anang Hermansyah. Jadi ketika itu dia bilang silakan bawa dengan jumlah produk 50 produk, tapi kalau misalkan Bunda nih nggak bisa makanannya kurang enak, mohon maaf ya, tidak akan di-post. Ya kita udah bismillah. Bismillah kita coba 50 cup salad buah itu kita kirim ke rumahnya. Nah, ketika itu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu nggak ada perkembangan. Ya udah kita pasrah dengan tim ya. Ya udahlah. Mungkin ini ya lidah orang kan beda-beda. Tapi ketika hari keempat kita kaget luar biasa tuh. Ketika tiba-tiba Instagram kita tuh tong banyak yang follow ternyata, ya itu kita di-tag sama Asanti sama Aurel pada saat itu. Terus berikutnya juga ada Mbak Dewi Sandra, terus ada Mbak Dini Aminarti pernah kita berikan juga, ya mereka bilang ya udah kalau misalkan nanti enak produknya kita akan coba. Nah itu salah satu ya, kita ciptakan produk yang baik dan berkualitas, itu pasti akan ada tuh. Pasti akan ada yang untuk UMKM tersebut. Yang penting kita ikhtiar nih, jangan membatasi diri kita, aduh nggak mungkin nih kayaknya nih, artis kayaknya nggak mungkin. Tapi ketika kita coba, ternyata bisa, saya pun bisa melakukan seperti itu. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di sini yang tergabung, tetap semangat, mudah-mudahan usaha teman-teman yang saat ini tergabung menjadi usaha yang maju, yang berkah, dan bisa bermanfaat. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, nah ini contohnya, ini salah satu contoh inovasi yang saya buat dengan tim. Kita saat ini yang kemarin-kemarin itu hanya buka untuk yang kemasan-kemasan kecil. Tapi pada saat itu kita lihat pasar. Oh, lebaran, terus Natalan, terus tahun baru, ini banyak yang mau kirim hampers. Akhirnya kita coba buat nih kemasan dengan lebih besar, terus ada kita ucapan selamat, ada nama nama orang, wordingnya itu dari buah. Nah seperti ini. Ini ketika bulan Ramadan ini, Masya Allah ya, omset kita naik banget gitu. Sampai bisa bayar THR karyawan, sampai bisa bayar gaji, dan bisa saving. Nah seperti ini. Bahkan ketika kemarin Ramadan 2 tahun lalu, tahun kemarin itu hampir bisa kejual ini di angka 300 paket seperti ini. Ini buatnya nggak gampang. Jadi dari kurang lebih 10 karyawan kita itu yang bisa buat seperti ini hanya 3 yang punya keterampilan ya. Jadi 1 hari ini bisa diselesaikan, yang sebelah kiri mungkin bisa lihat yang ada Happy Birthday Dede ini bisa dibuat di 1 jam kurang lebih proses pembuatannya. Ya, jadi kita jual pun dengan harga yang memang sewajar ya, kurang lebih ini di angka 230.000. Tapi ketika orang melihat ini, banyak yang komen, oh cantik, cakep, terus kadang kan rata-rata kalau ulang tahun itu dikasih kue gitu ya, kue lilin. Nah ini kita kasih bentuk buah seperti ini. Ya kurang lebih ini inovasi yang memang kita lakukan di Salad Akyu. Mudah-mudahan jadi insight baru buat teman-teman yang ada di saat ini yang tergabung. Mudah-mudahan bisa membuat inovasi-inovasi sesuai dengan produknya masing-masing. Seperti itu. Kalau ada mau pertanyaan silakan. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Mas Herman. Benar-benar sharing ya seputar pengalamannya berjualan salad Akyu ya. Ini ingat-ingat Bapak Ibu, Akyu pakai Q. Oke, Mas Herman, ini ngomong-ngomong seputar pertanyaan nih. Ternyata sudah banyak pertanyaan nih di kolom Q&A. Ini sudah saya pilihkan dari yang pertama ya. Pertanyaan dari Mas Reswa. Saya mau tanya, makanan yang saya jual yakni mie Aceh Seulawah kan identik dengan pedas. Lalu, apabila saya berinovasi dengan improve menambahkan varian dari level 0 sampai 4, yang mana 0 itu nggak ada rasa pedasnya sama sekali, apakah akan berpengaruh nantinya kepada kekhasan makanan saya? Apakah ini langkah yang tepat atau enggak, Mas? Gitu. Bikin level 0 sampai 4 itu tadi. Iya, kalau menurut saya, ini salah satu inovasi yang baik ya Ibu, karena ada orang yang nggak suka pedas. Walaupun cenderung
apa namanya, ini mindset, oh makanan saya tuh pedas, identik pedas. Tapi kan ada juga orang yang ingin mencicipi makanan mie Aceh ini yang nggak mau pedas, bisa aja dengan anak-anak, Bu. Kadang saya pernah beli mie Aceh juga nih sama. Saya nggak tahu nih selawah ini mie Aceh yang biasa saya beli atau enggak. Tapi biasanya ketika anak saya mau mie Aceh, Abi minta tolong tanpa apa nama tanpa cabe. Jadi ketika itu saya note di Gojek nih tanpa cabe buat anak. Jadi ini perlu nih Bu. Jadi kadang kalau misalkan udah ada level seperti ini kita tinggal list aja. Oh level 0 sama seperti mungkin sekarang udah banyak ya apa namanya restoran yang ayam apa namanya ayam ayam seperti McD, Ricis segala macam itu kan ada level 0, level 1, level 4. Ini bagus sih. Insya Allah jadi langkah yang tepat juga buat Ibu Restu. Sukses insya Allah Ibu. Kalau menurut saya. Oke, sip. Sambil berarti ikut pasar juga ya Mas, gitu Mas Herman gitu. Karena kan memang ada mungkin anak kecil yang doyan pedas, ada yang enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngikutin pasar juga, insya Allah nanti akan laris manis juga ya Mas gitu. Enggak melulu Iya. pedas-pedas mulu gitu. Ngikutin ada yang pedas, ada yang enggak gitu. Sama sekarang mungkin yang tren juga mie gacoan ya Mas. Mie Iya gacoan juga ada betul. level 0-nya itu. Iya. Penasaran pengen nyoba tapi nggak mau pedas, ya udah level 0. Ya. Karena pilihannya nanti kalau misalkan nggak ada level 0 kasihan. Apalagi Bener. anak-anak atau apalagi jadi malah nggak jadi beli. Iya betul. Oke. Oke, kita lanjut nih Mas ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Dasef Wicaksono. Dari Kunkai Food Kediri nih, dari Jawa Timur. Mau nanya Mas, berdasarkan pengalaman Mas gitu ya, faktor-faktor apa yang membuat kesuksesan inovasi Tibis dan salad aku gitu. Inovasi yang mana sih Mas gitu. Karena beliau ini juga jual salad gitu. Pengen tahu nih, apakah ada tambahan bahan lain di salad supaya nanti saladnya bisa tahan lama, nggak mudah basi, Oke. kayak gitu, Mas. Iya Boleh baik. dijawab. Pada chef semoga sukses juga usaha saladnya ya Pak. Baik, jadi berdasarkan pengalaman kita ketika baru pertama kali buat itu kan sebenarnya salad salad buah tuh kurang lebih sama ya dari komposisi buahnya. Ada yang ya rata-rata pakai apel, terus anggur yang toppingnya ya, terus pir dan sebagian ada yang pakai buah naga di dalam. Tapi kalau saya nggak pakai buah naga karena buah naga itu campurannya akan jadi merah merah banget nanti gitu. Eh, saya biasanya memang kalau saya ini bisa bertahan 3 hari di kulkas tanpa buka tutup, ya. Bahkan saya pernah coba dari Jakarta ke Bandung macet itu kurang lebih 6-7 jam tidak ada pendingin sama sekali ketika saya cicipin masih enak. Jadi ini yang membedakan adalah pertama adalah sausnya ya. Sausnya itu campurannya nih apa nih bumbunya, bumbunya apa. Kan takarannya beda-beda nih ya. Jadi di sini pun di Tangerang Selatan banyak sekali yang jual salad, tapi menurut beberapa informasi dari teman-teman yang pernah nyoba, salad aku yang paling enak nih, gitu. Jadi buat yang nggak gampang basi, paling yang saya bisa jawab gini pada chef, kalau Bapak biasanya kalau buah melonnya melon pakai melon biasa, itu kalau dicampur, kalau nggak saya nggak tahu Bapak pakai yogurt atau tidak, tapi ada salad emang yang pakai yogurt atau enggak. Kalau saya pakai yogurt. Kalau yang saya coba, kalau yogurt bercampur dengan buah yang bergas, salah satunya adalah melon, itu pasti akan gampang basi. Itu dalam hitungan jam pasti akan basi. Gitu. Jadi yang saya coba cari tahu kenapa ini kok bisa basi. Saya campurannya emang yogurt ada salah satunya, terus ada susu juga. Ini kenapa bisa basi? Ternyata di melon yang hijau itu ternyata mengandung gas. Akhirnya saya coba inovasi baru, saya pakai melon orange. Melon orange ini ternyata harganya memang lebih mahal, tapi dia tidak cepat basi. Jadi ketika bercampur dengan yogurt itu malah tambah enak. Kayak gitu, Pak. Jadi mungkin Pak Dasep mau coba di Kediri untuk beralih kalau misalkan saat ini masih pakai melon hijau ya, ke melon orange silakan. Itu pengalaman yang memang apa namanya di Salad Aki lakukan. Sama inovasi-inovasi yang tadi saya sampaikan ketika apa namanya bukan cuma kita buat kemasan-kemasan yang kecil, kita bisa buat hampers. Jadi kayak misalnya ada yang ulang tahun, biasa cuma kita kasih kue, ya kita buat apa namanya hampers buahnya buah salad kita hias di atasnya, kita kasih tulisan Happy Birthday Ratna gitu misalkan. Kan bisa seperti itu pakai topping dan lain-lain. Terus kalau apa namanya Ramadan ya momen-momen Lebaran itu kita akan buat seperti itu.
Dan salah satu pemasaran kita ya lewat Instagram. Kan sekarang banyak nih yang bisa kita coba ya pemasaran, kayak contohnya ya doyan makan kayak gitu ya, influencer seperti itu tuh kita masukin aja, nggak apa-apa kita keluar 300.000, 500.000, tapi efeknya ke kita itu jauh lebih baik, seperti itu. Jadi saya ini nggak pernah tutup, jadi selalu buka. Jadi makanya setiap hari kita ada penjualan, dan biasanya kalau udah 1-2 hari tutup itu pasti akan bertanya-tanya pelanggan, ini kenapa ini? Kadang ada yang iseng juga, ini serius nggak jualan? Kok ketika saya mau beli nggak jual, nggak buka, seperti itu. Baik, semoga terjawab pada saya. Sukses untuk usahanya. Oke, amin. Semoga sukses untuk Pak Dasar juga nih. Ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang mungkin jualannya sedikit sama dengan Pak Hirman ya, terkait buah-buahannya mungkin sifatnya itu nggak bisa tahan lama. Nah, itu perlu riset juga. Kalau Pak Hirman tadi sudah riset juga dan juga pengalaman itu di buah melonnya. Melon itu mungkin mengandung gas dan nanti bisa berimpact ke ketahanan dari produk sawit tersebut, kayak gitu. Nah, terus juga konsistensi dari Pak Hirman untuk terus buka, konsisten nih ya, nggak hari ini tutup, besok buka gitu. Jam 4 tutup, biasanya buka tapi kok tutup, kayak gitu. Konsistensi juga ya Mas Hirman ya. Oke, sekali lagi nih Mas Hirman, banyak banget yang nanya nih Mas. Masya Allah, banyak banget ya. Iya, ini dari Bapak Ida Bagus Gede Putra Manuaba nih ya, Warung Asri Budayu, Gianyar, Bali. Dari Bali Mas Hirman. Untuk Pak Herman, jika inovasi didasarkan pada rating dan komplain serta keluhan konsumen GoFood, gimana upaya kita menghandle-nya? Kan kita sebagai merchant nggak dapat info tentang alamat dan juga nama konsumen tersebut, gitu kan. Terus juga yang kedua, gimana cara kita memfilter antara keluhan yang memang real dan juga keluhan yang memang palsu dibuat-buat oleh konsumen, agar inovasi yang kita lakukan itu tepat sasaran gitu ya. Semuanya itu suka terhadap inovasi kita, gitu Mas. Ya. Ya. Biasanya Pak, kalau kita udah nge-branding dari awal ya, kita ini biasanya kan di produk kita masing-masing ya, di kemasan selalu ada Instagram kita ya, dan nomor handphone. Nah itu biasanya salah satunya komplainnya lewat situ Pak, lewat handphone. Berarti ketika mereka komplain ada sesuatu, berarti dia tanda sayang. Contohnya ada komplain-komplain yang memang kita harus tanggapi, tapi ada juga yang memang tidak. Kita akan coba tantang balik sih sebenarnya kalau misalkan komplain itu mengada-ngada nih. Jadi kalau yang tadi yang nomor 1 yang berdasarkan rating, itu biasanya kita di GoFood tuh suka ada gitu ya Mbak ya. Kalau nggak salah ada laporan report bulanan kalau nggak salah. Kita selalu dikirimkan email. Nah di situ, oh buahnya segar, kemasannya bagus, itu ada komen-komen yang seperti itu. Nah kalau misalkan yang memang udah standar SOP yang kita udah buat, misalkan produk ayam ini harus ada lalapannya, harus ada sambelnya. Nah ketika dikirim nggak ada, difotoin, berarti itu kesalahan kita Pak. Sama halnya dengan saya, misalkan topping yang udah sesuai dengan standar itu ada anggur di atasnya, ada buah lengkeng, terus ada yang nggak ada, padahal ada di sana, berarti itu kesalahan kita. Nah, ketika kesalahan kita, kita harus bertanggung jawab agar konsumen ini percaya sama kita. Oh, ketika ada keluhan, cepat loh responnya. Itu salah satu kepuasan juga. Itu biasanya langsung kita kirim alamatnya di mana gitu. Biasanya kita ada ketika di produk itu ada nomor handphone yang memang kita cantumkan untuk pemesanan, untuk komplain. Nah, itu di situ. Nanti langsung kita kirim. Misalkan harganya 50, ya udah kita kirim buat dia 50. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab karyawan kita. Nah, ketika kita mulai berlakukan sistem seperti itu langsung komennya, hebat nih, tim dari Salad AQ gerak cepat ketika ada komplainan. Terus yang kedua, ada keluhan-keluhan yang dibuat ya palsu tentunya. Betul, memang kita tantang. Kayak misalkan contoh, ini kok asem banget ya, saya beli, ini kayaknya udah basi. Langsung kita bilang ke teman-teman yang di dapur, kita tidak pernah menyimpan makanan produk selama pokoknya gini, kita buat 1 hari itu kita harus habis. Kalau nggak habis gimana? Ya udah dibagi-bagi aja ke driver malam itu, atau kita sedekahin deh gitu. Jadi kita nggak pernah produk yang kemarin kita jual hari ini. Jadi kalau misalkan ada komplain, oh ini asemnya karena apa? Gitu, karena misalkan apakah kesalahannya di mana nih? Kalau misalkan kesalahannya di dia karena nggak dimasukin kulkas, misalkan udah dibeli seharian, ya itu jadi nggak tanggung jawab kita. Tapi kalau misalkan kesalahannya dari kita, itu pasti akan kita berikan kompensasi. Itu bagian dari gerak cepat kita nih di resto supaya
pelanggan kita yang lama, yang beli, yang baru pun tetap percaya sama kita gitu. Jadi kadang kita nggak mau mengeluarkan 30.000, 20.000, bahkan ketika ada pelanggan yang komplain yang benar-benar memang kesalahan kita malah nantang balik, itu malah jadi bumerang buat kita ke depannya. Mungkin saat itu kita menang, tapi image kita tuh udah kurang bagus. Itu yang kami lakukan. Jadi ketika ada komplain, yang memang kesalahan kita itu kita akan berikan 100%. Seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin yang belum tahu gitu seputar fitur yang ada di GoBiz nih Bapak Ibu, sebenarnya bisa tahu tuh ya masukan-masukan dan juga komentar dari pelanggan kita yang kasih rating itu di bagian GoBiznya, di bagian trafficnya atau ulasan pelanggan tuh ada Bapak Ibu. Coba dicek lagi deh. Gitu. Selain itu juga nih, kalau misalnya Mas Firman tadi membrandingnya itu melalui Instagram, ya komunikasi melalui Instagram, rajin banget melalui Instagram. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih, kalau misalnya belum punya Instagram, silahkan bikin akun Instagramnya. Semisal masih proses, Mbak, oke. Nah, selama proses itu, Bapak Ibu mungkin bisa nih menyisipkan kartu ucapan terima kasih di dalam packagingnya. Nah, di dalam kartu ucapan terima kasih, sertakan juga tuh, jangan lupa kasih bintang 5-nya, terus juga dikasih tahu tuh alamat, terus juga nomor telepon, akun Instagramnya, atau kalau misalnya ada akun TikTok, nah sertakan juga tuh. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada komen-komen bisa langsung terpusat ke akun dari outletnya Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pemaparan materi dari Pak Herman dan juga sesi Q&A-nya sudah berakhir nih ya. Terima kasih untuk Pak Herman. Mungkin bisa istirahat dulu ya. Gitu. Ya, sama-sama Mbak. Sudah ya, saya tutup ya. Oke. Assalamualaikum semua. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Herman. Nah, untuk berikutnya, kita akan masuk nih ke sesi berikutnya ya. Di sini para partner GoFood ada yang sudah nggak sabar nih sepertinya. Apakah ada yang ingin dapat GoPay? Coba, saya pengen tahu nih. Saya cek dulu di chat. Ada yang pengen dapat GoPay nggak nih Bapak Ibu? Lumayan nih buat beli pulsa gitu ya. Atau beli token listrik, itu bisa banget Bapak Ibu GoPay. Mau, ada yang mau nih. Kalau nggak mau, bahas saya nih Bapak Ibu. Mau dong Kak, mau banget. Oke, siap Bapak Ibu. Saya akan bagi-bagi GoPay ini sesuai janji saya yang di awal tadi ya. Nah, sistem untuk bagi-bagi GoPay-nya gimana Kak? Nah, untuk sistem bagi GoPay ini nanti kita akan kasih pertanyaan di sesi kuis ya. Di sesi kuis ini nanti saya akan membacakan pertanyaan. Ya, pertanyaan dari mana Kak pertanyaannya gitu ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya mudah. Mudah kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh pemateri kita, jadi mudah banget. Yang menyimak pasti tahu jawabannya. Nah, kalau benar, gercep nanti ya jadi pemenangnya, dapat GoPay gitu. Terus aturan mainnya gimana, Kak? Nah, nanti saya akan membacakan pertanyaannya, ya. Selain baca pertanyaannya, nanti saya akan sebutkan tuh A, B, C, D dari pilihan gandanya, dari jawaban atau pilihan ganda pertanyaan tersebut. Nanti Bapak Ibu silakan menuliskan A, B, C, D-nya aja. Yang paling benar itu yang mana, gitu ya. Tapi setelah hitungan ketiga. Ya, sekali lagi nih, saya akan bacakan pertanyaan beserta jawaban ABCD-nya. Setelah hitungan ketiga, silakan langsung jawab pada kolom chat Zoom-nya. Cukup ABCD-nya aja. Seperti itu. Apakah sudah paham? Saya coba lihat dulu. Apakah sudah paham nih Bapak Ibu? Bismillah. Oke, siap. Paham. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu. Saya langsung aja nih, tanpa berlama-lama, saya akan bacakan pertanyaannya. Silahkan disimak baik-baik. Berikut adalah tips dan trik berinovasi kecuali A. Ide atau inspirasi, B. Kritik dan saran pelanggan, C. Selalu up to date, D. Selalu merasa cukup dan tidak mau berubah. 1, 2, 3. Silahkan menjawab pada kolom chat. Wow, gercep sekali nih Bapak Ibu ya, gercepol. Wah, sudah banyak banget yang jawab. Ada yang belum jawab nih? Silahkan mengisi dulu. Oke, sudah banyak menjawab. Oke, ada yang menjawabnya lengkap juga. Oke, untuk sesi kuisnya sudah selesai nih Bapak Ibu. Sudah banyak yang jawab juga. Sudah terpilih juga nih pemenangnya Bapak Ibu. Oke, untuk sesi kuisnya sudah berakhir. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi polling. Ya, untuk sesi polling ini gimana sih Kak maksudnya? Nah, ini bentar lagi akan di-launch oleh tim saya ya, terkait sesi kampus bisnis hari ini, gitu ya. Apakah Bapak Ibu memang sudah puas dari sisi kampus bisnisnya, pematerinya, atau materinya, gitu ya. Silahkan dijawab nih pertanyaan-pertanyaannya. Nah,
Silahkan lihat tuh di layar perangkatnya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan 1-5, silahkan dipilih dulu ya. Mungkin secara keseluruhan gimana sih pendapat Anda mengenai gathering yang diadakan gitu, terkait puas, sangat puas gitu ya. Nah, silahkan ditulis terlebih dahulu. Dijawab ya maksud saya. Diklik-klik aja itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya sudah, silahkan langsung menuliskan pada kolom chat gitu ya. Sudah atau done gitu ya. Supaya saya tahu kalau memang sudah diisi. Semuanya wajib diisi ya Bapak Ibu. Silahkan diisi dulu. Kita tunggu nih. 1 menit. Sambil mengisi, yang udah mengisi boleh minum dulu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu teman-teman yang isi ya. Oke, yang sudah isi boleh dibantu untuk menuliskan sudah pada kolom chat. Oke, sudah semuanya Bapak Ibu benar? Oke, ada yang belum? Tinggal diisi saja itu pilihannya ya Bapak Ibu ya. Sudah? Oke, sip. Kalau memang sudah, boleh langsung next ya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ya, sesi berikutnya apa sih, Kak? Oke. Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya bakal kasih tahu nih siapa aja nih yang menang. Dateret. Udah kan nggak tuh Bapak Ibu? Saya akan sebutkan beberapa pemenang yang berhak mendapatkan GoPay ini Bapak Ibu ya. GoPay-nya totalnya Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang tergercep dan juga benar ya. Yang pertama ada Bapak Sapta Pratama. Wih, siapa nih Bapak Sapta? Ada nggak nih? Terus yang kedua ada Bapak Kamal. Yang ketiga ada Rahmegawati. Yang keempat ada Devi Tri. Berikutnya ada Kurniawan Budi. Lalu ada Fitri Victoria. Selanjutnya ada Yeli Intan Nurhayati. Yang ke-8 ada Dasef Wicaksono. Berikutnya ada Bapak Ida Bagus Gede. Serta yang terakhir ada Reynaldi Siatiman. Wah, selamat Bapak Ibu sekalian sudah menjawab dengan pertanyaan benar, cepat, gercep. Yes, pokoknya mah. Memang paling gercep nih kalau misalnya GoPay. Mau dibuat apa nih yang menang Bapak Ibu GoPay-nya? Mau buat beli pulsa, beli paketan, bikin Instagram ya. Jangan lupa nih bikin Instagram, bikin akun khusus untuk jualannya. Terus nanti branding di Instagram tersebut. Ya, oke, buat disitakan di rumah. Boleh Bapak? Oke, ada yang salah pencet. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kuisnya sudah berakhir, sesi pollingnya pun juga sudah berakhir. Nah, kita akan bahas sedikit nih. Karena Bapak Ibu itu sudah ikut kampus bisnis dari awal hingga selesai, jadi Bapak Ibu itu berhak untuk mendapatkan akses fitur di BizTips ya. Nah, fitur di BizTips ini ada di mana, Kak? Ada di GoBiznya Bapak Ibu. Ya, nanti akan langsung. Jadi pada fitur BizTips ini gunanya untuk Bapak Ibu tuh belajar, mengetahui lebih dalam gitu ya, terkait pengoperasian GoBiz serta gimana caranya Bapak Ibu itu bisa laris manis di GoBiz dengan cara klik ataupun baca menyimak materi yang ada di BizTips ini. Jadi nggak terkenal, tidak terbatas terkait waktu ya. Bapak Ibu bisa mempelajari materi-materi BizTips itu kapan aja di mana aja gitu. Nah, untuk aksesnya, Bapak Ibu tuh cukup buka aplikasi GoBiz-nya, silahkan diklik menu ataupun tab lainnya ya di pojok kanan bawah ini. Nah, nanti akan muncul nih gambar atau menu icon bola warna kuning bernama BizTips. Nah, itu silahkan diklik, nanti akan muncul nih deskripsi singkat terkait BizTips itu apa sih sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah dibaca-baca, silahkan lanjut. Nah, kalau sudah lanjut, nanti silahkan diikuti nih, setuju gitu ya. Nah, kalau sudah klik setuju, nanti akan diarahkan masuk ke dalam halaman pemilihan bahasa. Mau pilih bahasa Indonesia atau Inggris nih ya, Bapak Ibu. Kalau pengen belajar bahasa Inggris, boleh langsung klik English. Tapi kalau di sini saya kasih contohnya yang bahasa Indonesia ya, gitu. Nah, nanti silahkan pilih bahasa dulu. Kalau sudah, nanti silahkan nih dilihat nih tampilan berikutnya. Selamat datang di BizTips gitu. Jadi belajar, latihan, serta menjadi ahli di GoFood gitu supaya nanti jualannya makin laris manis. Kalau sudah, nanti silahkan diklik mulai. Nah, kalau sudah klik mulai muncul nih Bapak Ibu berandanya, tampilan dari halaman materinya itu. Ya, materi nanti akan banyak banget tuh Bapak Ibu, kayak evaluasi promo, terus cara membuat promo yang tepat supaya nanti pelanggannya beli di outlet kayak gitu.
semuanya sudah ada di Bistips sebenarnya Bapak Ibu. Nanti silahkan dipelajari aja. Kalau belum muncul, tunggu dulu ya Bapak Ibu, Bistipsnya sedang di-launch bertahap gitu. Jadi ditunggu aja seperti itu. Nah, berikutnya ya, selain dari Bistips nih Bapak Ibu ya, nanti di sini Bapak Ibu akan bisa ataupun ikut ya gabung di komunitas kami, di komunitas partner GoFood ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga, selain ikut di komunitas partner GoFood, Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala-kendala gitu, bingung gitu, Kak aku pengen pindah lokasi nih, gitu, atau Kak aku pengen membranding namaku yang ada produk khasnya dari outletku nih Kak, karena belum ada produk khas outlet di nama outlet GoFoodku gitu. Terus cara ganti namanya gimana Kak? Nah, caranya mudah banget Bapak Ibu, silakan buka aplikasi GoBiz-nya ya. Klik bagian tab lainnya, nanti silahkan diklik yang menu bantuan, yang ada tanda tanyanya itu ya, icon tanda tanya itu bantuan, help lah ya. Silahkan diklik. Nah, nanti kalau udah diklik akan muncul ya di kolom pencarian atas. Silahkan diklik tuh kendalanya tuh apa gitu. Atau misal pengen ganti titik lokasi, itu diketikkan aja. Nanti akan muncul Bapak Ibu tutorial atau tahapan cara untuk ganti titik lokasi gitu. Dan juga kendala-kendala Bapak Ibu yang lainnya silahkan dicek aja di menu bantuan tersebut gitu. Oke. Nah, berikutnya nih Bapak Ibu, sesuai janji saya yang tadi ya, Bapak Ibu silahkan untuk gabung di komunitas kami, di komunitas partner GoFood. Adanya di mana Kak media sosialnya? Nah, yang masih punya Facebook nih, siapa ya yang punya Facebook silahkan langsung aja diikuti atau gabung aja di grup kita di komunitas partner GoFood ya. Ingat, header ataupun bordernya ini yang warna merah ya Bapak Ibu. Jadi khusus untuk GoFood aja, para partner GoFood. Dan di situ udah gabung banyak banget para partner GoFood, udah gabung ratusan ribu ya partner GoFood di komunitas partner GoFood itu. Terus kalau misalnya kan gabung di komunitas partner GoFood, emang fungsinya apa sih Kak? Gitu. Fungsinya banyak Bapak Ibu. Kita sering update seputar mungkin ada perubahan terkait GoBiz, peningkatan layanan, ataupun mungkin ada promo menarik yang sifatnya mungkin hanya beberapa saat, itu kita share di situ. Atau mungkin kita ada event-event spesial gitu ya, menghadirkan para expert, ataupun mungkin menghadirkan beberapa materi yang memang sesuai permintaan dari Bapak Ibu, itu kita juga share informasi itu di komunitas partner GoFood yang ada di Facebook. Gitu. Nah, selain itu juga nih Bapak Ibu, kalau di Instagram silahkan langsung aja follow atau ikuti Instagram kita di @GoFoodPartners. Ingat ya Bapak Ibu, Instagram kita aja hanya ada di @GoFoodPartners. Itu silahkan diikuti ya, silahkan diikuti. Di situ juga kita sering update story dan juga feeds terkait GoBiz dan juga GoFood gitu. Terus Kak, kalau misalnya hari ini aku terlambat Kak, aku tuh tadi sambil jualan, jadi ketinggalan tuh materinya. Aku juga pengen dapat materinya, aku pengen tahu materinya. Pengen aksesnya di mana ya Kak? Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir, kita ada YouTube. Ya, di YouTube itu nanti kita akan share materi siang hari ini gitu ya. Webinar kita hari ini, kampus bisnis hari ini, di kampus bisnis GoFood. Ya, YouTube kita bernama Kampus Bisnis GoFood. Silahkan langsung di-subscribe ya, di-komen, like, gitu, share. Nah, selain di Kampus Bisnis GoFood, Bapak Ibu juga bisa langsung subscribe juga di akun YouTube kita yang lainnya bernama Mitra Usaha Gojek. Itu berisi tutorial-tutorial berupa video, gitu ya. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, selain itu juga nih Bapak Ibu, saya akan mewanti-wanti, istilah Jawanya itu mewanti-wanti ya Bapak Ibu. Waspada penipuan yang mengatasnamakan pihak Gojek. Pihak Gojek itu apa aja Kak? Nah, Gojek itu melingkupi GoBiz, GoFood, GoPay, Gojek. Itu kita satu company ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan pihak kami itu, tolong waspada, lebih aware lagi. Jangan pernah memberikan 16 digit kartu ATM-nya atau kartu kreditnya ke pihak manapun ya. Terus juga jangan memberikan kode OTP atau one time password berupa beberapa digit angka yang biasanya itu dikirim melalui SMS. Itu jangan dikasih tahu siapapun Bapak Ibu ya. Yang boleh tahu cuma Bapak Ibu doang gitu ya. Terus juga sampai melakukan transfer dana. Nah, itu kalau sampai transfer dana udah ketahuan banget itu pasti penipu Bapak Ibu ya. Terus juga kalau misalnya dapat informasi yang mungkin mengatasnamakan pihak kami, kalau terasa itu kok mengkhawatirkan, boleh konfirmasi aja ya, langsung ke sales PIC di kotanya Bapak Ibu sekalian ya, itu. Atau bisa juga menghubungi CS kami di Pusat Bantuan Mitra Usaha Gojek, di email ya, mitrausaha@gojek.com, atau di call center 1.500-171, gitu ya. Atau kalau misalnya memang sudah tahu nih, pasti penipu nih ya,
Nah, itu bisa langsung lapor aja ya di https://gck.id/lapor penipuan dengan L dan P besar. Nah, mungkin sedikit info juga nih Bapak Ibu ya. Mungkin ada nomor-nomor yang sifatnya itu aneh ya. +1, +7. Nah, itu sudah pasti dari penipu. Langsung aja diblokir Bapak Ibu, report aja gitu ya. Kalau misalnya di pihak kami itu mungkin sekedar kasih informasi aja nih, ada webinar atau mungkin lagi ada campaign lokal yang bisa diikuti nanti dapat hadiah. Nah, itu biasanya dari pihak kami resmi kayak gitu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sembarang kasih nomor kartu ATM-nya ya. Gitu. Oke Bapak Ibu, Oke Bapak Ibu, saya itu juga nih Bapak Ibu ya. Karena memang ini sudah di ujung acara, saya akan ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita yang hebat ya, yaitu Mas Firman Felani serta Firman Felani dari owner Fruit Salad AQ, serta Mas Aris Saputra dari owner representatif Fruju. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para partner GoFood yang sudah setia 1,5 jam untuk mengikuti kampus bisnis ini hingga selesai. Dan sebagai penutup saya ada pantun nih ya. Tolong disimak Bapak Ibu ya. Pagi-pagi sarapan nasi, cakep. Siang-siang rujak pedas manis. Wah, enak nih Bapak Ibu. Ayo kita berinovasi biar makin laris manis. Oke, saya Ratna dan juga tim GoFood lainnya mohon undur diri apabila ada salah kata dan juga perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam laris manis.